Apa Firdaus nggak ada hak kamu bukan lawyer. Suruh pergi itu, Pak polisi di Firdaus itu mengganggu ketertiban. Sudah dari awal itu law firm-nya yang mendampingi, sehingga sah aja kalau law firm-nya itu terus beraktivitas beracara untuk melakukan pendampingan terhadap kliennya. Karena rombongan si Edi Mulyadi dan Koji Nudin ini, si pengacara Koji Nudin, itu selalu memprovokasi. Habis sidang teriak-teriak, wah mereka sudah takut sama kami. Si Jokowi, si Aguan, wah kalau ngomong kan si dulu. Terjadilah gue pembekuan kan. Iya, Nah akhirnya sidang gue kan jalan, masih pakai kantor hukum gue, tapi gue udah gak sidang. Masih pakai kantor hukum gue, karena kan kantor hukum gue yang terregister di pengadilan. Sahabat Solmat, kembali kita melihat sepak terjang daripada Bang Firdaus, di mana menimbulkan atau terjadi keributan pada persidangan sehubungan dengan PIK 2. Kita melihat adanya protes dari para tim hukum atau pengacara dari penggugat dan memprotes kehadiran Abang Firdaus Owiwobo di dalam persidangan tersebut. Mereka merasa atau mereka berpikir Firdaus Owiwobo sudah bukan advokat, bukan pengacara, dan sudah tidak berhak mendampingi klien secara khusus ikut atau masuk ke dalam persidangan di dalam persidangan PIK 2 tersebut. Kalau kita melihat penjelasan dari Pak Firdaus Owiwobo atau Bang Firdaus, dia mengatakan bahwa kliennya itu sedari awal sudah terdaftar di pengadilan tersebut untuk membela, dalam hal ini kepala desa, kalau saya tidak salah ya, sudah dari awal itu law firm-nya yang mendampingi, sehingga sah aja kalau law firm-nya itu terus beraktivitas beracara untuk melakukan pendampingan terhadap kliennya. Nah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Firdaus itu juga betul adanya, bahwa yang dikenakan sanksi ini adalah Bang Firdaus itu sendiri, yang berita acara sumpahnya itu dibekukan. Tetapi bicara tentang kantor hukumnya, law firm-nya, ya tetap bisa melakukan kegiatan, dengan catatan tentu ada beberapa advokat lain atau pengacara lain yang perwakilan daripada kantor hukum Bang Firdaus Owiwobo ini, sehingga itu bisa tetap mendampingi atau kantor hukumnya bisa tetap mendampingi klien-klien yang sementara berjalan atau mungkin juga ke depannya. Karena memang persyaratan untuk membangun atau membuat law firm, firma hukum, tidak dikatakan bahwa itu harus dari seorang advokat itu sendiri. Nah memang sekarang yang menjadi pertanyaan, sah atau bolehkah Bang Firdaus ini masuk dan mendampingi kliennya secara langsung, dalam artian bahwa melanjutkan kegiatan beracara sehubungan dengan pendampingan terhadap klien. Ya memang ini menjadi polemik juga ya, banyak pihak yang memiliki pendapat yang berbeda. Bahkan ada teman-teman juga yang sedang rencana mengajukan judicial review terhadap undang-undang advokat ini ya. Tetapi melihat konteks yang sekarang, bahwa BAS itu adalah proses akhir dalam absahnya seorang advokat sebagai pengacara, yang dalam hal ini tentu berita acara sumpah tersebut. Ketika kita melihat bahwa pengadilan membekukan BAS tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa seseorang itu akhirnya menjadi tidak bisa menjalankan profesinya secara litigasi, dalam artian pembelaan masuk ke dalam
persidangan. Akan tetapi kalau mungkin di luar persidangan ya bisa aja. Sepertinya Bang Firdaus ini kalau kita cermati jatuhnya menjadi paralegal. Paralegal itu seseorang yang memberikan bantuan hukum yang bersifat non-litigasi. Apalagi kemampuannya beliau adalah memang selevel advokat atau selevel pengacara. Jadi apa yang diproteskan oleh tim hukum dari pihak penggugat atau dari pihak yang memprotes ini seharusnya itu juga sah. Karena kenapa? Ya pengadilan tinggi atau pengadilan atau Mahkamah Agung dalam hal ini memberikan suatu putusan, tentu ada konsekuensi hukum, ada impact hukum yang harus dijalankan oleh semua orang atau setiap orang. Nah, dalam hal ini ketika memang basnya itu di freeze atau dibekukan, ya Bang Firdaus memang tidak bisa melanjutkan untuk mendampingi kliennya. Tetapi law firm-nya atau kantor hukumnya ya bisa aja, sah aja, selama ada advokat lain atau pengacara lain yang mengatasnamakan atau melakukan persidangan atas nama daripada kantor hukum Bang Firdaus ini. Nah kemudian ketika Bang Firdaus hadir di dalam sidang, ya kalau tidak beracara, hanya sekedar hadir, ya mungkin duduk di dalam kursi tamu atau hal-hal seperti itu ya mungkin sah aja, bisa aja. Tapi kalau kita lihat kemarin memang Bang Firdaus ini tidak menggunakan toga pengacara ya, jadi kita tidak tahu konteks apa beliau hadir, apakah hadir sebagai katakan itu managing partner atau pemilik daripada kantor hukum dia, mendampingi timnya, pengacara-pengacara yang lain, tetapi tidak langsung ikut dalam persidangan, ataukah memang beliau itu ikut di dalam persidangan dalam artian duduk sebagai pengacara di meja pengacara dan melakukan fungsi-fungsi advokat. Nah ini yang harus di-clearkan. Kalau memang itu adanya ya memang harusnya tidak seperti itu. Tetapi kalau hadir atau mungkin sekedar mendampingi, berada di ruang sidang ya tidak ada masalah ya. Tetapi ya ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa memang benar kita harus tetap menjunjung tinggi semuanya keputusan negara, pengadilan dalam hal ini sebagai perwakilan negara ya harus tetap dijunjung. Nah bagi teman-teman semuanya, semoga kasus ini ada pembelajaran bagi kita dan buat Bang Firdaus Oiwobo. Semoga dalam peristiwa-peristiwa yang belakangan ini terjadi, Bang Firdaus bisa bermawas diri dan mengupayakan hal-hal tertentu sehingga pembekuan berita acara sumpahnya atau basnya bisa kembali dipulihkan. Ya teman-teman, walaupun kita melihat kontroversi dari Bang Firdaus ini, tapi kita juga bisa melihat bahwa beliau di dalam melakukan kegiatan beracara begitu banyak juga orang-orang kecil, masyarakat kecil, rakyat kecil yang dibela oleh atau didampingi oleh Bang Firdaus Oiwobo ini. Oke, demikian tanggapan saya dan tetap semangat buat kita semuanya. Salam keadilan, salam Bang Solman.